Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Resti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, bisa mengganggu waktunya sebentar? Ji, bisa, silahkan. Begini Bu, saya ada tugas CGP untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ji, Bu, apakah Ibu bersedia? ya, insya Allah bersedia. Pertanyaan pertama nih Bu. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Bu Resti sudah bersedia meluangkan waktunya untuk pertanyaan yang pertama ya Bu Resti. Selama ini Ibu Resti sebagai kepala sekolah, bagaimana sih Bu Resti dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Jadi terima kasih nih sebelumnya untuk pertanyaannya. Jadi selama ini tuh kami bisa tahu jika ada sebuah kasus itu di mana kasus itu dilema etika atau bujukan moral itu ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilainya saling bertentangan. Misalnya jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah lalu berdampak pada sekolah ya, atau ada keputusan yang sulit yang harus dibuat di mana saya harus sangat berhati-hati. Misalnya keputusan itu jika saya mengambil keputusan berdasarkan peraturan juga benar, tapi jika saya mengambil keputusan berdasarkan kepedulian juga benar. Jadi keduanya sama-sama benar. Itu merupakan sebuah dilema etika gitu. Seperti itu ya Bu ya. Terus selama ini bagaimana Bu Resti dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Resti itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Oh iya, kalau di sekolah biasanya itu kami ya, karena kami adalah tim ya, teamwork ya di sekolahan, maka ketika ada suatu kasus yang berkaitan dengan dilema etika, maka saya akan mengajak rekan-rekan guru untuk duduk bersama. Jadi kita satu tim duduk bersama dan membicarakan masalah yang ada gitu ya. Kami pertimbangkan semuanya bersama-sama dari segala aspek dan akan mendengarkan pendapat dari orang lain, kemudian juga membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak gitu. Baik Bu Resti, jadi Bu Resti mengajak teman-teman ya atau tim sekolah itu duduk bersama dan mempertimbangkan berbagai aspek Ibu. Iya, betul. Selanjutnya langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Resti lakukan selama ini Bu? Untuk prosedurnya biasanya ya pertama kami ya akan mengidentifikasi dulu ya, mengumpulkan dulu informasi-informasi yang kami dengar gitu ya. Jadi tidak langsung mengambil keputusan, tapi dikumpulkan dulu informasinya itu dari berbagai pihak. Tidak hanya mendengar dari salah satu atau salah dua pihak, tapi semua pihak yang terkait kita kumpulkan informasinya. Setelah itu kita mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Apakah ada nilai yang bertentangan atau tidak dari kasus tersebut. Lalu setelah mengidentifikasi misalnya ada nilai yang bertentangan antara baik dan benar, itu ya pasti kita pilih yang benar ya. Kalau misalnya keduanya sama-sama benar, nah itu kan menjadi dilema. Lalu selanjutnya kita membicarakan dengan tim, mencari solusinya yang sebaik-baik mungkin ya, dengan menentukan siapa saja yang terlibat dalam suatu peristiwa itu. Setelah ada dilibatkan siapa yang terlibat, baru kita kumpulkan fakta-faktanya. Fakta-fakta itu harus didapatkan, data-data didapatkan seorisinil mungkin, seasli mungkin ya, tanpa adanya rekayasa. Terus benar-benar kita dari yang terlibat itu siapa saja, itu faktanya seperti apa, kita gali semuanya. Nah, kemudian setelah ada fakta-fakta, itu baru kita menguji dengan adanya, kita kan di kedinasan ada peraturan ya, ada peraturan perundang-undangan, terus ada uji publikasi juga. Mungkin kita akan mempertimbangkan dulu peristiwa itu, kalau misalnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau peraturan menteri atau peraturan bupati itu menyalahi atau tidak dengan aturan itu. Kalau misalnya tidak menyalahi aturan, lalu baru kita proses ke selanjutnya. Atau misalnya ini menyalahi aturan, ya bagaimana sikap kita gitu. Setelah itu kita sesuaikan juga dengan uji publikasi. Artinya di sini di mana misalnya
eh, kalau suatu kasus itu mencuat, dampaknya seperti apa? Bagaimana sih akan tanggapan masyarakat terhadap sekolah kita seperti itu? Ya, Nah, baik. terus yang selanjutnya kita sebelum mengambil keputusan itu melihat dampaknya untuk sekolah. Jadi dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang semuanya harus dilihat, baru kita membuat keputusan dan menyusun rencana untuk pelaksanaannya. Baik, Bu Rasti. Tadi banyak langkah ternyata ya Bu Rasti ya Iya. untuk kita mengambil prosedur seperti itu, karena kita memang harus apa ya, kita harus mengikuti peraturan yang ada juga Iya, nih, seperti betul. itu nih Bu Rasti. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Rasti anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Oke, untuk hal-hal yang efektif ya, menurut saya selama ini ya, yang pertama keterlibatan semua pihak dalam diskusi. Kalau ada satu saja orang atau apa ya, yang terlibat ya, yang misalnya harusnya terlibat dalam diskusi tapi tidak dilibatkan, nanti akan menyebabkan miskonsepsi dan mispersepsi ya. Jadi yang efektif harus semua pihak itu terlibat, baik itu guru maupun orang tua atau siswa yang tahu dengan persis apa hal yang terjadi, itu harus kita libatkan untuk membuat keputusan yang jelas dan adil, serta harus ada komunikasi dan keterbukaan. Jadi kalau misalnya sudah terkumpul semuanya, kita akan meminta baik-baik supaya ada keterbukaan lah, jangan ada yang ditutup-tutupi agar suatu permasalahan itu bisa diselesaikan sebagaimana aturan yang berlaku dan tidak membawa dampak buruk bagi sekolahan. Iya. Baik, berarti sangat penting ya antara keterlibatan semua pihak sekolah ya. Iya, betul, sangat penting. Akan keterbukaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku ya, Bu. Iya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau tantangan terbesar bagi saya itu untuk menyamakan persepsi. Karena setiap orang kan punya pandangan dan pendapat sendiri-sendiri ya, berdasarkan pengalaman. Jadi, penyamaan persepsi itu menjadi tantangan yang terbesar. Karena penyamaan persepsi di sini berarti semua orang itu harus setuju, harus legowo dengan keputusan yang apa ya, yang akan diterima, dan kadangkala itu ada pihak-pihak yang menentang dan merasa ini tuh tidak adil, gitu, keputusan seperti ini tidak adil, maka kita harus melakukan penyamaan persepsi dulu. Nah, itu menjadi tantangan yang terbesar buat saya. Baik, Bu. Jadi memang tantangan dalam pengambilan keputusan seorang kepala sekolah itu memang persamaan persepsinya ya, Bu ya. Iya. Lalu Bu, apakah Bu Resti memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Resti juga langsung menyelesaikan di tempat, atau Bu Resti memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin Bu Resti jalankan? Oke, kalau jadwal itu tidak ada, Bu. Biasanya apa ya, peristiwa yang terjadi di unit kerja di sekolah itu kan tidak pasti ya. Kita tidak bisa menjadwalkan peristiwa ini akan terjadi kapan, seperti itu. Jadi kami tidak punya jadwal tetap atau jadwal pasti untuk menyelesaikan masalah. Tapi ketika suatu permasalahan itu datang, maka kita harus berusaha untuk menyelesaikannya sesegera mungkin, secepat mungkin gitu. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan nanti saja, nunggu ini nunggu itu, tapi sebisa mungkin secepat mungkin lah kita selesaikan. Dan dalam penyelesaiannya tentu saja kita harus dalam kondisi yang sepenuhnya sadar ya, jangan terbawa suasana, terbawa emosi, atau terpengaruh oleh pihak-pihak lain, tapi kita benar-benar harus sesegera mungkin tapi dengan kondisi yang sadar supaya semuanya tuh lancar, dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan permasalahan yang lebih lanjut seperti itu. Iya, baik Bu. Memang ya Bu, untuk penyelesaian ini lebih baik secepat mungkin diselesaikan. Lalu Bu Resti, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Resti dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, tentu ada. Kalau faktor-faktor atau seseorang ya, terutama ya dari tim di sekolahan, dari rekan-rekan sejawat di sekolah, rekan-rekan guru, rekan-rekan staf itu mereka semuanya terlibat aktif nih, dan
apa ya, mau untuk mendengarkan orang lain ya, terutama misalnya ada permasalahan antar siswa yang melibatkan orang tua itu, guru-guru juga terlibat aktif dalam membantu sehingga menjadi apa ya, tidak terlalu berat untuk diselesaikan gitu. Nggih, bagus ya Bu. Ternyata semua elemen lah ya yang ada di sekolah ya yang ikut Betul, terlibat. nggih. Pertanyaan terakhir nih Bu Resti, dari semua hal yang telah disampaikan tadi sama Bu Resti, pembelajaran apa yang dapat Bu Resti petik dan pengalaman apa yang Bu Resti dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Kalau pelajaran yang dapat dipetik, tentu saja untuk selalu meningkatkan komunikasi dan keterbukaan dengan orang lain ya, supaya apa, kita akan, kalau ada komunikasi dan keterbukaan itu akan mudah membentuk penyamaan persepsi. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak ada komunikasi dan tidak ada keterbukaan dengan orang lain, itu akan mempengaruhi apa, paradigma-paradigma yang anggapan-anggapan orang yang negatif terhadap orang lain seperti itu. Baik Bu Resti, dari pertanyaan sudah saya dapatkan nih wawasannya, bagaimana sih sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan ya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya ucapkan terima kasih Bu Resti telah meluangkan waktunya dan banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.